Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 7 September 2023, yaitu hari trading ke-161 di tahun ini. Kita IHSG-nya ditutup merah 0,5 berapa ya, hampir 0,6. Dan kita masih ada alertnya, alhamdulillah. Nanti kita lihat, dan walaupun catatannya nanti kita lihat asingnya ini hengkang ya, maksudnya. Kita lihat langsung trading snapshotnya. Ini dia trading snapshotnya, Bapak Ibu bisa lihat. Sudah saya rangkum di sini trading snapshotnya untuk hari ini. Kita minus indeksnya minus 0,59, hampir 0,6. Bagaimana caranya? Dia opening gap down dulu, lalu dia coba tutup, tidak ada utang openingnya, lalu dia pre-close lowersnya ada sekitar dekat penutupan, dan di pre-closingnya dia ada tarikan sedikit. Oke, total value transaksinya lumayan Bapak Ibu, menurut saya di atas rata-rata, saya ambil sajalah. Di atas 10 triliun, jadi cukup besar. Tetapi asingnya juga keluarnya di pasar gue cukup besar. Jadi jarang-jarang nih saya ketemu satu hari di atas 1 triliun ya, satu hari. Berarti bolehlah dikatakan 1/10 dari total value-nya itu di regulernya asingnya keluar. Nah, ya. Sementara di all market dia 1,1 juga, jadi hampir-hampir dekat segitu lah. Memang asingnya banyak capital outflow berarti. Nah, di sini kalau kita lihat ya, besarnya itu BBRI, BBCA, Bank Mandiri. Jadi kalau asing, berdasarkan waktu saya kuliah sekolah bisnis SBMTB ya, S2, di sekolah bisnis, tesis saya memang tentang stock rotation, jadi rotasi saham, dan salah satunya bagaimana perbankan ini menjadi indikator, salah satunya bagaimana kalau asingnya keluar besar-besaran di sektor perbankan. Nah, itu adalah salah satu S2 saya, riset S2. Nah, ini indikasi. Jadi kalau asingnya terus continue, dia keluar terus BBCA, Bank Mandiri, BMRI, dia terus keluar dalam 1 minggu atau 2 minggu konsisten, itu adalah leading indikator bahwa proxy kita ya, sektor perbankan kita memang sedang ditinggalkan asing. Maka akan ada dampak negatif ke indeksnya ya. Oke. Jadi kalau di all marketnya kita 1,1 hingga year to date kita akhirnya di all market asingnya capital outflow. Nggak tahu ini apakah ada hubungannya dengan Jokowi mau selesai atau apapun atau dengan manapun, tapi faktanya asing meninggalkan market kita. Jadi biasanya itu kalau sahamnya naik tinggi, asingnya malah profit taking, itu kita juga perlu waspada. Tapi profit takingnya harus lihat juga ya, jangan di saham-saham yang aneh. Kalau di BBCA, Mandiri, BMRI asingnya keluar, itu valid menurut saya bahwa mereka ingin cabut dari pasar saham kita. Tinggallah berapa kuat investor lokal kita. Oke, ini dia alertnya Bapak Ibu. Mulai Goto, Arto, ADMR buka. Jadi di alert robot ini adalah berdasarkan machine learning, namanya deep key learning. Tadi yang nanya algoritmanya pakai apa? RNN, LSTM, saya pakai LSTM-nya, pakai Q ya. Dia terkait melalui Telegram bot, jadi Bapak Ibu nanti bisa juga mencoba. Jadi kalau saya praktekkan, nanti saya tunjukkan bagaimana cara menganalisa menggunakan bot ini, Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi diikutin saja step by step-nya. Ya, juga ada Telegram channel, Bapak Ibu bisa join ya. Websitenya ada www.delcon.id. Sosial media silahkan di follow, ada semuanya di deskripsi video. Disclaimer-nya, ya video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, Bapak Ibu. Jangan, tidak boleh request analisa saham apapun. Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu harus punya opini pertama, first opinion. Caranya adalah kalau saya contohkan nih menganalisa saham nanti yang kita pilih, Bapak Ibu juga akses robotnya, buka Telegramnya, lakukan analisa, pelajari seperti apa step-step yang saya lakukan. Itu nanti tutorial juga ada ya. Itu saja disclaimer-nya on. Trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, untuk informasi workshop, alhamdulillah Bapak Ibu ya, untuk bulan depan insya Allah kita lakukan 2 buah workshop. Satu kelas basic to intermediate, yang kedua adalah kelas advance-nya, yaitu volume price analysis. Jadi bulan Oktober ada sepaket, bulan November ada sepaket ya, jadi gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengikutinya nanti bisa hubungi saya, bisa join ke Telegram channelnya, hubungi lewat Telegram ya. Telegram saya ada di informasinya nanti di sini. Oke.
Untuk Bapak Ibu jangan lupa join Telegram channelnya ya, ada di deskripsi video. Jadi untuk batch 30 trading as business, alhamdulillah tinggal satu. Saya ini workshop ini semacam semi private. Saya memang tidak pemburu peserta workshop sebanyak-banyaknya karena saya trader biasa saja. Jadi sharing pengalaman nanti saya akan jajarkan. Untuk nanti kelas advance-nya itu syaratnya adalah sudah mengikuti trading as business, jadi tidak bisa langsung lompat karena ada hubungannya. Basicnya adalah trading as business. Ujuk-ujuk nggak bisa lari ke sini, nanti balik-balik lagi kita belajar trading as business. Untuk batch 31 masih ada satu orang dan masih lama juga. Silakan Bapak Ibu nanti kalau yang berminat ini tinggal satu untuk batch 30 tanggal 21 Oktober. Untuk batch 31 tanggal 18 November kita masih ada 5. Nanti kalau setelah Bapak Ibu mengikuti workshop yang trading bisnis baru mendapatkan undangan atau informasi untuk volume price analysis. Jadi jangan tanya dulu bagaimana volume price analysis, jadwalnya dulu diberikan supaya yang dari luar kota, yang pesertanya kebanyakan luar kota, mereka bisa mengatur transportasi dan akomodasinya. Yang pasti biaya workshopnya jauh lebih murah daripada biaya transportnya, itu jadi masalah memang bagi beberapa orang. Oke, kita akan pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah pindah ke Telegram botnya. Dari sini ada DLQuan_bot, tulisannya bot, Bapak Ibu. Seperti biasa, apa yang kita lakukan di aftermarket close adalah mulai dengan mengecek alertnya ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali belakang ini banyak yang join ke robotnya, mereka masuk dan klik start hingga mendapatkan akses robot. Bapak Ibu yang pertama kali, ketiknya untuk melihat perintah apa yang ada di robot, Bapak Ibu ketik help ya, ketik help. Nah, di sini ada list perintah. Ya, list perintah. Oke, jadi nanti saya akan melakukan beberapa ya, tidak semua karena waktunya tidak cukup. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kalau untuk tutorial tersedianya sementara banyak yang video tutorialnya banyak yang sudah dihapus oleh akun saya di ITB. Jadi Bapak Ibu ketik sini perintah /help. Nah, di sini Bapak Ibu klik lah. Bukan help. Tutorial. Jadi ya di sini ada nih playlist video tutorial, mudah-mudahan masih bisa akan terus bertambah ya. Oke. Yang kita lakukan pertama dalam aftermarket close adalah klik alertnya. Kalau setelah market buka, maka kita akan lihat ini adalah dalam 7 hari terakhir, 7 kalender ya. Kita punya alert tanggal 1 sampai tanggal 7. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tanggal 7 kita ada Goto atau ADMR buka ya, mulai kalau ADMR session 2 buka session 2 juga. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ngecek juga yang namanya rekom dari robot, yaitu screening untuk rekomendasi saham berdasarkan quantitative trading. Kalau yang alert robot itu adalah big data analysis. Di belakangnya adalah machine learning yang juga masih learning ya. Jadi di belakangnya dia menggunakan deep key learning. Nah, yang kita cari adalah kalau dia muncul di alert robot, kalau dia muncul di rekom, dan nanti kalau dia muncul di data volume, itu yang paling top untuk kita analisa lebih detail. Lalu kita susun trading plan-nya, lalu kita hitung money manajemennya, lalu kita apply trading plan-nya, dan mudah-mudahan profit. Nah, nanti lebih detail kita akan bicara di dalam workshop. Oke. Nah, yang kita lakukan setelah kita punya alert, kita cek rekom, /rekom. Nah, di sini rekom ada beberapa screening yang biasa saya gunakan, yaitu volume price analysis, ada ASA, ASA sign of weakness, beli, sign of weakness juga, buka, ada alert ya, buka ya. MTech, Excel, bearish semua nih Bapak Ibu, jadi harum, bearish, ya turunnya dalam ya, bearish, jadi ada buka di situ ya, kemudian terbuka dia. Ini AMRT ada Antam, bullish engulfing. Nah, ini Bapak Ibu bisa detail tidak. Hill INKP. Jadi Hill dan INKP Bapak Ibu bisa analisa. Excel itu sinyalnya sell, Hill, SMA, Hill. Nih, cocok nih Excel sinyalnya sell. Hill ya buy, SMA sell. Buka ya. Nah, alhamdulillah. Nanti kita mungkin bahas mana? Ini buka ya. Baik Bapak Ibu ya. Di sini upper downtrend MTMH, biarkan saja. Saya sudah belinya di 1300-an tuh, biarkan saja. Kemarin sudah kita bahas ya. Ali BMTR, sini ada lagi ya. Kayaknya kita akan bahas ada buka Golden Cross, lalu ada VPI juga ada buka. Baik, kita cek dengan saham ledakan volume SCR Vibum. Jadi nanti saya akan analisa singkat Bapak Ibu. Tidak ada. Jadi tidak tiap hari ada saham ledakan volume. Bahkan jangan ledakan volume, tidak setiap hari ada saham alert robot ya. Kalau marketnya lagi jelek, mungkin nih marketnya memang minusnya juga dalam, jadi tidak ada saham ledakan volume.
Oke, kita mulai pembahasan sekarang, membahas komposit dulu. Apa yang terjadi dengan komposit kita? Setelah berapa hari kemarin saya katakan kita menunggu konfirmasi bahaya ini, dia sudah break di atas, bisa-bisa spring, bukan spring, uptrend bar, nanti dia kalau ada komposit down bar dengan volume bearish, hati-hati. Oke, kita lihat dengan Speedo. Kita cek Speedo-nya apa yang terjadi dengan komposit kita. Speedo Composite. Komposit boleh merah, tapi asal portofolio kita hijau. Untuk saat ini adalah end of day. Jadi kalau kita lihat komposit kita masih berada di zona grid ya, nggak tahu besok. Saat ini kalau kita lihat, artinya ini adalah demand lebih besar daripada supply. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan bahas dulu Star C0. Nah, ingat, kompositnya turunnya dalam. Harusnya sektoralnya bergerak relatif ya, menguat terhadap sektor kompositnya, IHSG. Jadi ini adalah komposit atau IHSG. Kita lihat basic kembali menguat ya Bapak Ibu. Infra kembali menguat. Jadi ada basic menguat, energi juga menguat relatif terhadap komposit. Industri menguat terhadap, harus pakai kalimat relatif ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak salah paham, relatif terhadap pusat rotasinya. Cyclical dia tetap jatuh. Artinya cyclical ini negatif lebih dalam ya, turunnya lebih dalam daripada komposit. Kesehatan tampak relatif menguat, tekno relatif menguat, finance mungkin ada penguatan. Nah, ini trans mulai menguat ya. Karena apa? Kompositnya melemah. Jadi basic ini ya. Basic masih konsisten dia berada di sana. Berikutnya kita akan lihat VPA Weekly Composite. Nah, ini hari Kamis Bapak Ibu, walaupun belum sempurna, salah nih. VPA Weekly Composite. Ya, tadi saya alertnya nggak sebalik karena nonton Putri Aryani. Ya. Sudah mulai berbahaya. Mulai berbahaya. Seperti saya bilang, dia bermain-main, weekly-nya bermain-main di atas. Kalau besok ini down bar, di weekly-nya, kita tunggu volumenya. Mudah-mudahan volumenya tidak di atas rata-rata, di bawah tidak up bar, mudah-mudahan volumenya ya. Jadi kalau candle merahnya mudah-mudahan tidak divalidasi oleh volume. Boleh merah asal volumenya tidak valid. Sinyalnya tidak ada, kita tunggu besok untuk weekly Bapak Ibu. Jadi bedanya antara volume price analysis dengan price action, kita peduli dengan volume kalau volume price analysis, karena volume itu adalah leading indicator terhadap price. Itu hukum ke 2 Wyckoff ya kalau nggak salah. Spreadnya di bawah rata-rata, masih di bawah rata-rata semua, masih oke ya. Jadi kita masih menunggu ya. Jadi kita lihat daily-nya nih, akan kelihatan di daily ya. Bapak Ibu jangan lupa selalu menganalisa komposit supaya tahu kondisi psikologis market. VPA komposit. Detail juga lah perlu. Asingnya lah, VBP-nya semua. Oke. Kalau di daily ya seperti ini. Ini kalau di weekly dia bisa menjadi kalau ditarik ini bisa seperti uptrust ya. Jadi dia fake out, yang breakout trader di sini dimakan ditekan. Oke. Tapi saya mau lihat detail ini berhasil tutup nggak ya? Oh ya, ketutup di bawah ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang dia sudah masuk kembali ke Donchian channel di sini. Sementara volume hari ini sinyalnya di atas rata-rata. Spreadnya white. Oke. Sinyalnya apa? Climax down. Oke, jadi kalau climax down ini dalam volume spread analysis adalah indikasi bahwa dia memang supply-nya masuk dan masuknya cukup besar di time frame daily. Sudah boleh kita katakan masih untuk daily-nya dia sudah fake out ya Bapak Ibu. Maksudnya dia ngambil depan dulu dia tekan ke bawah karena nggak jelas, kemarin-kemarin saya sampaikan dia tidak jelas. Sekarang dia sudah kembali lagi di sini. Cuman kita masih menunggu weekly-nya. Besok kalau sempat dia close di bawah mid Donchian daily, Bapak Ibu rapatkan stop loss lah. Rapatkan stop loss ya, jangan langsung jual, rapatkan stop loss. Karena kalau besok satu lagi down bar dan volumenya tetap besar, itu di weekly-nya juga kalau sempat dia besar itu valid. Tapi kalau di weekly-nya volumenya tidak besar dan dia tidak down bar, kita wait and see lagi lah. Karena memang butuh konfirmasi di weekly.
Karena ini di daily kan dia berbanyak candle, tapi di weekly-nya itu bisa jadi satu candle. Makanya kalau Bapak Ibu tradernya stylenya tanya saya, Pak, saya mau intraday, tolong buatkan chartnya untuk 5 menit, agak susah karena konsepnya. Saya cenderung tidak scalping begituan ya. Jadi paling enak kalau kita profitnya itu bisa konsisten 50%, 100% cari saham yang bagger lah. Mainnya pasti di weekly. Kalau untuk wake off. Oke, kita sekarang lihat Bapak Ibu nanti bisa lihat VBP-nya. Sekarang kita lihat alertnya tadi apa saja. Oke, kita bahas buka ya. Tadi karena Golden Cross juga buka, kita mulai dengan alert buka. Buka ini sedalam senyap aja dia. Bulan 7 dia ada konsisten ya. Jadi sejak bulan 5, 6, 7 dia ini sempat alertnya konsisten, lalu hiatus ya, senyap, baru sekarang ada alert lagi. Ini mungkin fresh ya, mudah-mudahan. Tapi mungkin fresh adalah kalaupun ini mungkin akumulasi terhadap akumulasi yang terjadi sejak bulan 5 sampai bulan 7. Tapi kita lihat lah ya. Star, kita lihat sekarang Speedo buka. Apakah sudah ekstrim? Iya, masih grid Bapak Ibu. Ini artinya demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat Star buka. Tentu dia belum ada weekly-nya ya Bapak Ibu untuk rotasi bintang. Oh, bukannya. Ini teknonya yang bergerak bagus. Kalau sektor teknonya nih kan ada Goto ya. Jadi teknonya ini bergerak dari zona panic menuju hope. Buka dia panic, maksudnya jatuh, dia supply-nya besar, fear-nya besar, lalu tiba-tiba hari ini dia bergerak menguat, ditambah juga dengan komposit yang melemah. Jadi tampaknya terjadi akselerasi, jadi dia menguat relatif terhadap kompositnya, kembali masuk ke zona grid. Oke, saya nggak ada weekly-nya. Kenapa tidak ada weekly? Karena memang kita butuh datanya belum cukup. Itulah, nanti tunggu saja, harus sabar. Sekarang Bapak Ibu kita lihat dengan apa nih ya? Star S sektor nomor 10 ya. Mudah-mudahan sudah ada. Tanggalnya udah benar loh. Oh, udah benar ya. Kalau di sini DMMX, Goto, Bapak Ibu menguat, WiFi, beli ada di sini, buka. Jadi buka sama beli ini sama Bapak Ibu. Semua melemah hari ini mereka menguat ya, bisa lihat. Baik, kita cek dengan PBV ROE. PBV, nggak usah lah ya Bapak Ibu, kita lanjut saja lah ya. Namanya adalah PVM, Portfolio Correlation Map. Kita lihat saham yang alert hari ini. Jadi kita perlu mengetahui ya saham-saham yang alert ini volatilitasnya seperti apa ya. PVM Portfolio Correlation Map mulai dari Goto, Arto, ADMR sampai buka. Oke, gunanya apa? Kita mengetahui saham ini perilakunya seperti apa dalam setahun, apakah dia volatil ataukah dia bagaimana gitu. Relatif terhadap, kita bisa bandingkan terhadap dengan komposit. Nah, ini dia. Jadi Bapak bisa lihat buka ini untuk data 12 bulan dia paling tidak volatil, dan dengan banding dengan ADMR, dia ini relatif terhadap komposit hampir sama daily average return-nya. Sementara Goto Bapak dan Ibu, Arto, mereka ini termasuk dua saham yang sangat volatil. Lalu dalam data 12 bulan dia daily average return-nya paling rendah ya, paling rendah. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ini kan 4, Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu juga 10 saham. Nah ini juga kita lanjutnya kita dengan PCM, Portfolio Correlation Map. Jadi prinsipnya adalah kita kalau menyusun portofolio trading kita, portofolio saham kita, usahakan sahamnya itu tidak berkorelasi. Supaya apa? Risk exposure-nya kecil. Ya, ini nanti kita akan belajar di dalam workshop trading as a business. Oke, jadi Bapak Ibu ketik saja nih kan ada alert hari ini. Nah, Bapak Ibu cek dengan saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Batasnya 10 saham supaya kita tahu korelasinya seperti apa. Ini kita cek PCM. Tinggi semua ya Bapak Ibu, korelasinya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya apa yang mau kita bahas? Buka, jangan beli ADMR, punya buka jangan beli Arto.
karena korelensinya tinggi. Kalau mereka turun, kalau mereka naik, naik semua memang. Tapi kalau mereka turun, turun semua ya. Jadi Goto sama Buka ini korelensinya juga. Atau kalau tetap mau beli, misalnya biasa Bapak Ibu beli 10 juta per jenis saham. Nah, karena dia koreksinya tinggi, Bapak Ibu kurangi mungkin 50% jadi 5 juta aja. Sisanya mungkin dialokasikan ke saham yang lain. Supaya risk exposure kecil. Nanti gitulah kira-kira teorinya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dengan chart price dan volume VPA Buka. Ya, sedikit lagi mudah-mudahan nanti Buka kalau dia sudah di sini Bapak Ibu, maka dia mungkin berapa bulan lagi, 2 atau 3 bulan lagi, 2 bulan lagi kita punya chart rotasi weekly. Kenapa dia tidak punya? Ya karena dia belum cukup datanya. Mungkin kita butuhnya Bapak ini setahun, ya mungkin 2 tahun lah ya. Nah, ini sejak IPO Buka ini nggak naik-naik Bapak Ibu, tapi dia sudah subway-nya panjang ya, panjang gitu. Mau ditekan lagi juga mungkin di sini sudah terjadi akumulasi. Ini adalah marking down. Jadi kalau panjang ini kita patut waspadai apabila dari alert robotnya sudah keluar. Lihat volumenya. Volumenya dia mengatakan volumenya high ya ada di atas rata-rata dan upper set. Dan ini kita masih ada volumenya besok hari trading hari Jumat. Mudah-mudahan dia valid. Yang nggak tahu nih, kita cek detailnya apakah dia break upper downtrend. Tidak ya, upper downtrend-nya 248, close-nya 244, close-nya 244. Jadi belum break upper downtrend weekly. Kalau break ini menarik. Oke, itu dia Bapak Ibu. Kita menunggu volume weekly-nya juga besar, tapi ini biasanya ciri-ciri seperti ini adalah untuk pengalaman saya kalau sahamnya sideways yang panjang justru bagus. Nah, asal dia tidak bentuk new low lagi di weekly-nya. Oke. Kita lihat sekarang menarik juga nih, Buka mulai ada alert robot, nanti mungkin ya tes sedikit lah. Ya, saya mungkin colek-colek aja. Sekarang VPA kita lihat, tuntaskan dulu untuk weekly-nya. Kita buka VBP weekly Buka supaya kelihatan weekly-nya. Oh, jadi dia sudah di bawah. Ini adalah saat ini menjadi supply zone Bapak Ibu ya. Jadi dia turun terus bottoming. Nah, sekarang di sini ada supply, dia akan tes dulu. Ya, ini kalau dia panjang dia akan tes lagi ke bawah baru dia naik. Oke, seperti itu. Ternyata kita ada supply di atasnya. Kita lihat sekarang VPA Buka, kita lihat daily-nya. Entry-nya di daily ya, cuman strukturnya kita lihat di weekly. Oke, sekarang di daily-nya dia sudah the best time for buying malah. Mungkin bulan-bulan alert ya Bapak Ibu. Di sini kita alert, kita ada bulan Juli juga ada. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah selling climate authorization secondary test. Di sini mungkin semacam ada springnya. Cucuk bawah spring baru dia naik ke atas. Lalu ini adalah the best time. Nanti untuk bahas beginian, kita ikut namanya workshop volume price analysis ya, the best time for buying. Tapi kalau untuk the best time for buying kita bahas di trading as business. Untuk wake off kita bahas nanti di level advance-nya. The best time for buying ini adalah second chance to buy. Sekarang kita tunggu dia break. Ini sayang sekali dia tidak close di atas. Padahal volumenya besar ya. Volumenya ini dia tidak turun pula. Ini harusnya dia naik ke atas. Kenapa membesar? Volumenya masuk, mungkin kemudian dia bolak-balik. Di sini ketika volume sell-nya masuk, buying-nya masuk juga ya. Tapi dia belum ekstrim. Nah, ini bagus dia Bapak Ibu. Dia bagus lah ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli agresif, stop loss-nya bisa di sini. Nanti kita pakai evol ya. Sebenarnya belum boleh naik. Kalau sudah di sini belum boleh naik ya. Mungkin ini ke bawah lagi, mungkin di sini bisa dinaikkan lah. Sebenarnya belum. Kenapa? Dia belum close di atasnya secara teori. Oke, jadi volumenya ini pasti sesuatu. Volumenya pasti sesuatu ini, oke? Baik, berikutnya kita lihat tadi VBP tuntaskan lah ya, VBP Buka, harusnya ya bolehlah gitu. VBP Buka, kita mau lihat supply-nya berada di mana. Oke, yang atasnya tadi nggak kelihatan, belum kelihatan, kita main di daily aja. Artinya gini Bapak Ibu,
Ini adalah demand sekarang. Demand zone. Jadi secara teori kita belinya di zona ini. Jadi dia sudah naik kan. Kita lihat ini. Kalau dia masih turun, kita masih bisa beli. Stop lossnya rapat sajalah seperti ini. Volumenya sangat besar. Oke. Nah kita cek. Bisa nggak itu kita jangan powerbok dengan evol ya. Untuk melihat stop fall. Evol buka perintahnya. Evol. Dia cerita apa evol ini? Volumenya besar. Untuk yang agresif, stop loss-nya ini kan besar nih Bapak Ibu ya. Walaupun dia masuk ke bawah, tapi ini bolehlah. Stop loss-nya untuk yang agresif di sini karena ini besar sekali terjadi pertempuran antara supply and demand, volumenya besar. Stop loss 2 tick di bawah sini ya. Inilah. Ini ada gap dia tutup. Jadi untuk yang agresif di situ, konservatif di sini Bapak Ibu karena dia tidak close di atasnya tadi. Upper downtrend-nya tidak close di atas upper downtrend daily. Oke, kita lihat sekarang wave. Wave buka. Wave buka up wave ya Bapak Ibu. Wave bukanya up wave. Ini kuat ya Bapak Ibu karena volumenya juga besar. Jadi kalaupun dia merah sekali lagi di hijau ini masih bisa melanjutkan yang ini. Oke. Hari ini banyak hajar kanan. Hajar kanan nih Bapak Ibu. Ini hajar HK ya. Orang willing to buy. Sekarang kita lihat adalah DOM buka. Bagaimana asing dibuka? Tadi kita lihat asingnya keluar besar. Asingnya juga lumayan besar nih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat pakai PIV. PIV ini adalah chart untuk melihat foreign flow. PIV buka di atas lumayan tuh Bapak Ibu. Oh, asingnya akumulasi terus. Asingnya akumulasi terus dibuka, pantasan dia besar dari 5 hari ya, dari hari ini 55 miliar, 5 hari 83, 20 hari dia 100 miliar, 200 miliar, 60 hari 400 miliar. Asingnya besar sekali nih Bapak Ibu. Ini pasti ada sesuatu nih asing kalau konsisten seperti ini. Akunya ini besar sekali hari ini juga ya dari chatnya. Oke, jadi kalau nggak mau ketinggalan Bapak Ibu bisa ikut juga. Karena asingnya masuknya dari bawah ini, dari sini lah. Ya dari sini sekarang averaging mereka ya di berapa lah. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Sekarang kita lihat langsung saja lah ya, tren buka. Iya, dia harus break, dia tes sedikit. Ini ada resisten. Nah, ada yang tanya, ini hitungnya seperti apa? Kalau Bapak Ibu buka chartnya, ada yang bertanya itu, jelas sekali tulisannya Modified Ben Graham Method ya. Cuman di sini ada disclaimer, saya ini bukannya valuator, jadi saya sendiri tidak percaya dengan ini ya, jadi gitu. Kenapa? Asumsinya, ini asumsi, begitu ada asumsi, karena saya kan geomodeler, jadi saya modeling untuk mencari minyak, melakukan model geofisika. Begitu ada asumsi, modelnya langsung kita bisa katakan modelnya salah gitu ya. Asumsinya itu yang salah gitu. Oke, ini golden cross ya Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak terpercaya. Kenapa saya bikin? Karena ada yang tanya, Pak, tolong bikin lah. Ya udah saya bikin. Dan saya juga pengen bikin gitu. Ada yang minta, saya nggak kasih. Ada yang minta, Pak, tolong bikin yang gini dong. Bikin sendiri, saya suruh. Enak udah bayar murah, minta banyak-banyak. Oke, itu tren. Sekarang kita lihat PWS, Pitu Walusiwa buka. Jadi kalau modelnya salah, mohon maaf, saya bukan trading, tidak menggunakan valuasi. Itu nice to know aja bagi saya. Gak saya lihat juga kadang-kadang kalau pattern wake off-nya sudah masuk, dia kompas 100, ya buy in lah kalau analisanya benar. Saya sudah yakin. Yakinnya dari mana? Yakinnya dari pengalaman. MACD buy up ya Bapak Ibu, tidak ada gap. Sekarang kita punya buy-nya 4. Lihat, volumenya sangat besar, spread-nya juga besar, sudah terjadi akumulasi. Jadi ini sebenarnya sudah bagus. Asingnya juga sudah bagus tadi, bottoming-nya sudah terjadi. Dia coba break, mungkin masih belum masuk karena memberikan kita kesempatan. Selling pressure-nya juga ada. Tadi ya pertempurannya buying pressure juga lebih besar.
Baik, itu dia Bapak Ibu. Kita akan lanjut untuk analisa saham lainnya. Kita cepat saja. Silakan Bapak Ibu ya nanti lakukan sendiri lagi. Ada Goto, alert Goto. Yang menarik ini adalah ADMR ya. Dia ganti-gantian dengan Adaro. Goto konsisten setiap bulan dia ada mulai bulan Juli ya. Tinggal bulan 5 dia memang sudah ada alert, tapi bulan 6 dia menghilang. Nah, ini kemarin sudah ada alert, beritanya adalah bekas bos saya, bukan bekas bos saya juga masih ada hubungan juga lah ya dengan anak-anak cucu perusahaan. Masih ada relasi juga, itu dulu sering di kantor ya. Patrick Waluyo ya, Pak Patrick Waluyo. Notstar, dulu saya kerja di Notstar, anak perusahaannya ada perusahaan minyaknya, saya kerja di situ. Jadi paham-paham lah saya dengan Adaro, dengan geng-geng itu, banyak belajar lah sama mereka. Nah, mereka katanya beli, Patrick Waluyo katanya beli Goto ya, katanya. Ya gitu, mudah-mudahan ya gitu. Kalau saya juga karena dapat informasi A1 ya keluar robotnya juga ya mulailah nggak ketinggalan. Begitu ada alert langsung akumulasi lagi. Oke, kita mulai dengan Speedo Goto. Saya backgroundnya geofisika. Dulu kerja di Pertamina, lalu keluar masuk ke grupnya Notstar. Speedo Goto, Bapak Ibu, Goto sekarang berada di zona grid, artinya ini demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat dengan Star Goto, Goto juga belum ada weekly rotasinya, star rotationnya. Kita tunggu sampai dia 2 tahun atau chart weekly-nya sudah. Nah, ini bagus sekali kalau Goto ya Bapak Ibu. Kenapa saya berani masuk? Karena memang sudah diincar ketika dia crossing di sini. Ini adalah posisi terbaik kalau kita menggunakan pergerakan rotasi sahamnya. Karena dia sini dikatakan bergerak dari panic. Ya, ini dia ya. Jadi dia bergerak dari panic menuju hope. Paniknya masih ada, orang-orang masih panik, tapi hope-nya sudah muncul ya, sudah terbit lah ya di ufuk ya. Oke. Jadi itu, jadi saya juga sudah mulai jam in. Ya, lumayan lah ya, kalaupun masih sedikit di atas Patrick Waluyo, masih oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk dengan VPA Goto. Salah. VPA Goto. Nah, kalau Goto ini kayaknya main di weekly. Iya, tadi pas alertnya dia bagus ya, tapi supply-nya masuk, nggak apa-apa. Bapak Ibu gini, ini ini mungkin bisa dibahas nanti, diingatkan saya ya, kalau ikut workshop volume price analysis, ingatkan saya uptrust bar terjadi di fase bawah ya. Jadi uptrust bar ini dia terjadinya di fase distribusi, kalau terjadi akumulasi berarti tidak pada tempatnya. Volumenya besar, wide, maka dia sinyalnya adalah uptrust bar. Uptrust bar berarti kemungkinan di supply-nya masuk dia akan turun. Jadi kita masih punya buy-nya di sini. Syaratnya Bapak Ibu lihat weekly. Di sini sudah ada akumulasi ya, kelihatan naik ke atas. Harus lihat weekly. Ini ada tipuan Batman nih. Nggak apa-apa lah, bonusnya VPA weekly Goto ini banyak juga yang tidak punya akses atau trial, terus dia tidak lagi. Jadi ini fase ini adalah akumulasi. Dia naik ke atas untuk nutup gap ya. Jadi kalaupun panjang ya tidak apa-apa lah. Sama seperti buka tadi. Ini baru berapa bulan ini. Oke, sekarang kita lihat saham lainnya. Silahkan dilanjutkan analisanya sebagaimana saya menganalisa buka Bapak Ibu Arto. Kita cek dulu alert Arto. Soalnya kalau saya lakukan sepanjang ini nanti buka panjangan videonya. Kalaupun ada waktu saya buat video terpisah nanti. Oke, kita mulai dengan Speedo Arto. Arto ini ya bulan 8 ada, bulan 7 ada, konsisten. Speedo Arto. Saya nggak tahu, kita cek dulu chart nanti. Speedonya apakah ekstrim? Speedo, Fear. Mungkin kemarin adalah ekstrim ya, sekarang dia masuk menjadi ini. Kalau kemarin ekstrim berarti kesempatan untuk buy on weakness itu di Fear. Oke, kita lihat dengan Star Arto. Apakah dia memang rebound hari ini? Setelah Fear. Kita lihat. Arto berbalik ya, jadi memang karena komposisi juga melemah, Arto di situ kita lihat dengan VPA Arto. Biasanya dia bottoming gitu Bapak Ibu. Habis dia panik baru dia pindah ke ini. Oh iya. Ya.
Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu harus lihat di weekly karena Arto di chart weekly-nya wake up strukturnya hampir sempurna mau kembali lagi ke bawah. Jadi sempat naik ini pas stop loss dia balik lagi ke bawah. Dia panik, selling climax auto reaction. Ya, ini ada auto reaction. Kalau saya melihat sih kita harus ngecek VBP-nya ada di mana daily. Apakah dia benar-benar rebound? Kalau melihat ini, jadi Bapak Ibu lihat ini ya. Ini downtrend ya. Lihat di sini ya. Low, ini naik. Saat ini turun, BDT-nya naik ya, Bapak Ibu. Terjadi akumulasi. Karena biasanya di bawah ini ada demand zone yang akan mengambil dia demand. Mungkin hari ini masuk. Silakan pakai chart weekly ya, Bapak Ibu, lakukan sendiri. Kita sekarang apalagi ADMR ya. Kemarin apa ya alertnya berikutnya? ADMR. Ya, jadi kemarin Goto, sekarang ADMR, tumben mereka tidak bareng-barengan. Oke, kita lihat alert ADMR. ADMR ini saya belinya di IPO harga 100 dan sekarang masih hold dan saya pisahkan akunnya terpisah dengan akun trading. Karena ADMR nih saya cukup dekat dengan orang-orang di Adaro waktu dulu ya. Juga grup-grupnya Saratoga dan grup-grupnya kan orang kaya di Indonesia itu kan pusarannya itu saja ya. Patrick Waluyo itu adalah menantunya dari Pak Teddy Rahmat, begitu-gitulah ya. Oke, boleh kita katakan dia tidak fresh. Kita lihat ini sudah naik terus. Kita cek dengan Speedo ADMR. Sudah sering saya analisa ADMR. Mungkin kita bisa menaikkan stop loss. Artinya kalau mau entry juga mungkin sudah ketinggian. Kalau Bapak Ibu mau masuk ADMR, harusnya dulu masuknya ketika dia fresh. Nah, sekarang dia grid ya. Sudah demand lebih besar pada supply. Sekarang kita lihat start ADMR. Dia sudah berada di zona grid, Bapak Ibu. Weekly-nya juga belum ada karena ADMR ini belum 2 tahun IPO. Kita lihat star. Kita lihat VPA, ADMR. Nah, dia sudah naik ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk di weekly-nya ya sudah telat. Harusnya belinya di sini ya. Di alertnya itu sudah bulan Juni, sudah ada alert. Jadi belinya harusnya mulai di sini. Sekarang udah fase A dia ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin nanti kita bisa jadiin untuk workshop juga nih. Workshop volume price analysis. Jadi ya setiap ada tersebar dia turun, setiap ada tersebar dia turun. Oke, sekarang dia sudah di atas dan sayangnya dia tidak close ya. Oke. Sinyalnya demo indicate strength, volumenya besar, spreadnya dasar rata-rata. Nah, harus lihat weekly. Jadi benar kalau udah fase E itu bentuk volumenya berbeda ya, karena biasanya di akumulasi itu kan hanya diketahui oleh strong hand dan orang-orang yang paham dengan struktur Wyckoff dia berani masuk. Oke, kita lihat weekly-nya apakah masih ada harapan VPA weekly ADMR. Mungkin banyak juga yang butuh informasinya. Oke. Ya, sudah break ya Bapak Ibu, nanti biasanya dia naik ya. Dia naik. Nah, ini kan ada batasnya nih. Dia turun dulu untuk naik lagi. Jadi dia naik, dia turun dulu, naik. Jadi dia naik, dia turun dulu, dia naik lagi. Itu yang ditunggu. Kalau itu sudah terbentuk aman. Target di sini perhatikan nanti Bapak Ibu chat VBP di mana supply zone-nya mungkin ini menjadi target atau candle yang ini menjadi target ya. Baik Bapak Ibu, itu aja after market close untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah ucap atau ada yang kurang-kurang. Ya gitulah ya Bapak Ibu, silahkan lakukan analisa sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang ingin mengikuti workshop, silahkan bisa dihubungi, join dulu Telegram channelnya, atau Bapak Ibu bisa akses robotnya. Nanti Bapak Ibu bisa kontak saya di Telegram channel, bisa tanyakan. Insya Allah ya, nanti kita bertemu di workshop. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.